Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, perbuatan apakah yang tidak saudara sukai dari anak buah saudara, asisten saudara atau siapa saja, ya, termasuk anak saudara. Saudara paling jengkel apabila kita dibohongi, ya. Begini saudara, kan Elisa menolak pemberian hadiah dari Naaman yang sudah mendapat kesembuhan dari Tuhan, ya, melalui Elisa. Namun Gehasi, asistennya itu, pegawainya itu, ya asistennya lah ya, mengetahui hal itu, dia pikir, aduh bodoh amat ya, ini nabi, enak aja itu orang asing minta disembuhkan, sudah disembuhkan, dia mau ngasih hadiah tidak diterima. Wah, keenakan dia. Jadi Gehasi ini mengejar Naaman. Lalu Naaman waktu dikejar, dia berhenti, dia pikir kenapa itu kok pegawainya si nabi ini mengejar, barangkali ada sesuatu. Lalu dia tanya, bagaimana, semua baik? Oh ya, baik-baik saja, tapi tadi ada tamu, ya, ada nabi-nabi yang datang dan dia punya kebutuhan. Ya, kalau bisa kasih ajalah 1 talenta dan pakaian gitu ya. Nah, sudah 1 talenta itu ya beratnya berapa? 43 kilo atau apa, perak. Dan kalau perak itu 1 gram harganya 13.000, kalau sampai 32 kilo itu berapa ratus juta ya, 400 sekian juta. Nah, dia meminta ini, ya dibohongi ya, karena Nabi Elisa tidak minta, tetapi dia bilang ada tamu punya kebutuhan, kasih aja 1 talenta. Tapi memang Naaman sudah mempersiapkan banyak, dia bilang, oh jangan 1, 2, kasih aja 2 talenta, ya kasih baju yang bagus, 2 style. Nah, akhirnya diberikan kepada Gehasi, dan pada waktu Gehasi sudah terima, dia sampai lalu dia sembunyikan di tempatnya. Nah, Nabi Elisa panggil dia, ya, Gehasi, sini, kamu dari mana? Lalu Gehasi bilang, saya nggak kemana-mana. Ya, jadi bohong di atas kebohongan lagi. Kalau orang sekalinya bohong, ya susah ya, harus bohong lagi. Nah, saya nggak kemana-mana, tapi Nabi Elisa itu berkata demikian ya. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Jadi kan tadi diantarkan ya, orang dari suruhan Naaman itu turut mengantarkan 2 talenta sama 2 setel pakaian itu. Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, budak laki-laki dan perempuan, ya. Jadi dia bilang, oh ini ya, jadi mungkin uangnya bisa dipakai untuk semua ini ya. Dan dia bilang, ini memang waktunya. Lalu dia mengatakan, tetapi penyakit kusta atau penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Lalu Gehasi keluar dari hadapannya, ia kena penyakit kulit putih seperti salju. Ya, kalau penyakit kusta itu putih-putih begitu. Saudara, hukumannya berat ya, berat. Dia kena penyakit kusta dan selamanya lagi sampai ke anak cucunya. Aduh, 1 orang yang salah, seluruh keluarganya kena tulah. Menakutkan sekali saudara. Nah, ini karena mungkin Elisa jengkel sekali ya. Pertama karena Gehasi serakah, kedua dia membohongi, menggunakan nama baik Elisa. Dia bilang Elisa yang minta ya, karena walaupun bukan untuk dia, untuk nabi lainnya, tetapi kan nama Elisa yang digunakan.
Nah yang ketiga, nah dia kalau orang sekali bohong itu mau menutupi kebohongnya dia harus berbohong lagi. Jadi dibohongi lagi. Jadi Elisa emosi ya, marah. Padahal aku ngikutin kamu, aku juga tahu apa yang terjadi. Ya, tapi Gehazi kan tidak mau mengakui. Nah akhirnya Elisa kutukannya dikembalikan ke dia. Tadi Naaman sembuh dari penyakit kusta atau penyakit kulitnya. Sekarang penyakit kulit itu untuk Gehazi dan keturunannya lagi. Sudah kita tidak tahu ya, hukumannya berat sekali ya. Wah, sampai keturunannya. Padahal keturunannya tidak ada salah apa-apa ya, tapi entahlah ini hukuman karena serakah dan berbohong, dosa. Ya kadang-kadang saudara kita pikir dosa kecil ya, hanya bohong aja, kan barangnya juga barangnya orang lain. Begitu saja kok marahnya seperti itu Elisa. Sampai ya akhirnya asistennya ini kena penyakit dan bahkan sampai keturunannya. Saudara, marilah kita jangan berbohong, jangan serakah dan menggunakan nama orang lain lagi. Ya, padahal kalau kita menderita sebentar lah, Tuhan itu tidak pernah tidur, Dia akan memberikan kebutuhan kita. Sudah banyak cerita contoh-contoh ya. Jadi ya dalam hal ini kita belajar kejujuran itu penting. Dan keserakahan kalau tidak jujur itu akan membawa laknat, ya, membawa kesusahan. Bukan hanya sebentar, tapi seterusnya sampai anak cucu. Udah menakutkan sekali. Ya, mari kita berdoa dan mohon jangan sampai kita begitu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu, segala sesuatu ditulis Tuhan. Peristiwa yang tidak baik kami mengerti, kami mengenal. Dan janganlah biarkan orang-orang yang merunukkan firman-Mu ini, kami semuanya Tuhan. Janganlah kami berbohong, janganlah kami serakah, ingin memperkaya diri. Namun biarlah kami jujur dan Tuhan yang memberkati, memberikan semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan God is good all the time. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini Tuhan, agar mereka tabah, berani menghadapi kesusahan. Karena bersama Yesus kita dapat melakukan banyak perkara besar. Dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Tuhan memberkati saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.